Oke guys, ini adalah mobil 25 juta rupiah di opennya di JBA, yaitu adalah Suzuki R3 Dreza 2016. Wih, ini kondisi belakangnya keren banget ya. Ini adalah VW Scirocco, belakangnya tuh buat gua nih modis banget. Open BT 178 juta rupiah, ada di lot 94 di jba.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di konten atau di hashtag Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang JBA. Ya, kali ini kita coba hunting unit-unit. Semoga video ini bisa menjadi patokan untuk teman-teman yang lagi mencari unit second atau unit lelang di luaran sana. Semoga video ini bisa informatif dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saksikan terus ya video gue sampai selesai. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Oke guys, kita mulai dari mobil sport nih. Oke guys, ini adalah Mazda 2. Ini 1500 cc, low sky active ya, 2014 tahunnya. Automatic transmission, odometernya di 70 ribuan. Dan di sini eksteriornya B, interior B, mesinnya di B, pajaknya di bulan Oktober 2020 nanti. Open bidnya di 97.500.000. Masih serba B, tapi kalau gue lihat sih kondisi catnya agak kurang ya. Nah, ini kalau kita lihat dari eksterior, headlampnya masih oke. Cuman catnya nih sudah memudar ya, sudah agak sedikit ngemit atau ngedoff. Kalau dari panel sebelah kanan sih oke, masih cukup terlihat apik. Velg masih OEM dari bawaan Mazda. Bannya masih kondisi sekitar 60-65% semuanya ya kondisinya. Kita lihat panel satunya. Nah, ini kalau dari kondisi panel sebelah kirinya, ya ini ngedoffnya udah kelihatan banget ya catnya nih. Jadi ini harus dipoles dan harus di repaint sih. Yang ini bagian fender depan sebelah kiri ke bumper bawah nih. Ini kayaknya pernah ada something nih, jadi sudah pernah dicat ulang. Coba kita cek intip bagian dalamnya. Oke guys, ini bagian dalamnya masih terlihat cukup baik ya. Dan kondisinya trim bawaan pabrik masih baik lah, masih bersih nih kondisinya. Bagian dashboard dan juga setirnya masih oke, belum ada kusam. Nah, hanya di lambang Mazdanya nih sudah chrome-nya sudah memutih ya, seperti ini ya di bagian setir. Oke guys, ini di bagian belakangnya dari Mazda 2. Ini yang tipe sport ya. Ini limited edition sih. Sudah ada 4 titik sensor mundur di bagian belakang. Diffusernya sudah sedikit memudar warnanya, jadi ini harus diganti. Stop lampnya sih masih terbilang cukup baik sih kalau gue bilang. Nah, ini masalahnya di cat sih kalau gue bilang nih, harusnya sih kondisinya di grade C ya. Tapi ini masih terbilang kondisi B karena memang tidak ada cacat atau baret-baret kasar. Oke guys, ini adalah mobil hatchback sport ya, Mazda 2 1500 cc, low sky active, limited edition tahun 2014, automatic transmission. Dan di sini odometernya sekitar 70 ribuan. Eksteriornya B, interior B, mesinnya B, tapi tadi kita sudah kelilingin dari eksterior dan juga kita intip interiornya. Pajaknya di bulan 10 2020 dan di sini open bidnya di 97.500.000. Dan kalau teman-teman mau tahu nih, ada di lot 41 di JBA. Jadi langsung aja cek di jba.co.id untuk Mazda 2 ini ya. Oke guys, selanjutnya ada Suzuki R3 ya. Ini adalah Suzuki R3 Dreza atau DRZ ya, 2016 automatic transmission. Odometernya di 53 ribuan, eksteriornya B, interior B, mesinnya di C. Nah, di sini pajaknya di bulan 3 2020 kemarin, open bidnya di 25 juta rupiah doang. Jadi eksteriornya masih terbilang B, tapi coba kita kelilingin sedikit. Kalau di bagian eksterior bagian depan, headlampnya nih dua-duanya masih oke banget, masih shiny banget. Hanya saja di bumper bagian bawah lip sebelah kiri ini sudah ada baretan kasar. Jadi ini ya perlu di repaint lagi ya, atau di repair. Tapi so far ini masalah di bumper masih presisi semua. Lalu kondisi di bagian velgnya nih masih bawaan dari OEM dari Suzuki-nya. Bannya nih kondisinya masih 75-80% dari Campiro Eco ya. Ini masih oke banget, bannya kayak baru di bagian depan dua-duanya. Nah, tapi di bagian belakang ini kondisinya bannya sudah 40%-an kurang lebih ya, jadi harus diganti nih. Oke, kita intip bagian dalamnya. Nah, normal sih ini bawaan dari Suzuki R3 ya, tapi ini yang tipe Drezanya, beda di bagian eksterior sedikit. Di sini automatic transmission dan sudah disarungkan jok warna coklat dari R3 juga sih ya. Nah, ini masih belum trim bawaan pabrik, trim bawaan pabriknya mungkin masih oke. Nah, di sini kondisi dashboardnya dan door trimnya masih terlihat cukup. Hanya saja di sini yang bikin mesinnya C itu adalah di bagian transmisi ya. Jadi transmisinya tuh agak nyendat-nyendat. Jadi entah mungkin masternya kena atau gimana, entah mungkin maticnya kena. Ini belum gua cek lebih lanjut, tapi tadi pas dicoba maticnya ini agak nyendat-nyendat. Oke, ini bagian belakang dari Dreza atau dari Suzuki R3 ya.
kondisinya masih oke. Stop lampnya nih masih terbilang cukup oke. Ini sangar ya, agak sedikit gelap dibikin ornamennya. Jadi di stiker warna smoke seperti itu, jadi oke banget. Dan ada 2 titik sensor mundur di bagian belakang. Jadi kondisinya masih serba normal, hanya beberapa baret-baret halus ya yang bisa dipoles lagi biar bisa menjadi lebih oke lagi mobilnya. Oke guys, ini adalah mobil 25 juta rupiah di opennya di JBA, yaitu adalah Suzuki R3 Dreza 2016. Dan di sini automatic transmission, odometernya 53 ribuan, eksterior B, interior B, mesinnya di C. Pajaknya di bulan 3 2020 kemarin dan open bidnya 25 juta rupiah, dan ini ada di lot 44 di jba.co.id. Hanya saja tadi kesimpulannya di persneling ya, di bagian maticnya teman-teman harus cek lagi. Oke, kalau mau cek ada di lot 44 di JBA, di jba.co.id. Oke guys, ada mobil Eropa dan ini salah satu mobil mewah dan salah satu juga favorit gue sih. Oke, ini adalah VW Scirocco ya, 2017 automatic transmission, warnanya putih, odometernya masih 4 ribuan nih. Eksteriornya C, interior B, mesinnya di C, pajaknya di bulan 9 2019 kemarin. Open bidnya di 368 juta rupiah. Kita coba cek dulu. Nah, ini kondisi dari eksterior, warnanya putih dan ini tinggal dipoles akan oke lagi ya, shiny lagi. Terus di bagian headlamp juga masih kondisi oke, sudah Pro-G dan multi reflektor seperti ini. Kondisi headlamp dan sennya juga ada di bawah ini. Nah, ini velgnya masih bawaan dari VW-nya dan ini kondisinya masih oke banget ya. Bannya ini kondisi sekitar 70%-an kurang lebih. Nah, ini kondisi panel sebelah kiri dan ini masih terlihat cukup oke. Kita cek dulu ke belakangnya. Wih, ini kondisi belakangnya keren banget ya. Ini adalah VW Scirocco, belakangnya itu buat gua nih modis banget. Salah satu mobil favorit gua sih. Stop lampnya masih oke, sudah ada defogger pastinya, dan di sini knalpotnya ada 2 muffler ya, keluarnya di sini. Kita cek coba intip interiornya. Untuk mobil ini di bagian kacanya dia tidak ada frame-nya, jadi frameless seperti ini ya. Jadi oke banget nih, bener-bener kayak mobil sport banget. Oke, kita langsung cek di bagian dalamnya. Oke guys, ini bagian dalamnya dari Scirocco. Wah, keren banget, masih oke. Odometernya masih 4400-an ya. Nah, ini kondisinya mobil Eropa seperti ini, masih oke. Nah, ini gue suka banget nih karakter dari trim jari VW-nya. Ada ornamen kotak-kotaknya, trimnya halus banget, dan juga di sini bahannya juga bukan bahan sweat ya, juga bukan bahan trim pabrikan biasa nih, oke banget nih, lembut. Nah, ini bagian dari belakang ya, udah pasti mobil seperti ini legroomnya ya tidak bisa manusiawi sih ya menurut gua. Oke, ini bagian door trimnya semuanya soft touch ya, dan di sini dilapis dengan trim bawaan pabrik. 2 power windows karena cuman windows yang bisa kebuka cuman 2 aja ya. Oke, kondisinya keren banget sih kalau gue bilang. Nah, lalu kalau frameless untuk kaca, kalau gua ya jangan sampai teman-teman nutupnya begini nih kalau emang ini mobilnya udah bersih, karena ini ceplakannya bakalan ada nih. Jadi usahakan kalau nutup mobil yang kacanya frameless dari sini, itu lebih manusiawi menurut gua. Intermezzo aja nih. Oke guys, itu tadi salah satu mobil mewah. Itu adalah VW Scirocco tahun 2017 automatic transmission. Dan di sini kalau teman-teman belum tahu, cc-nya ini cuma 1500 ya, sekitar 1400-1500 turbo, tapi yang pastinya odometer masih di 4400-an, eksteriornya C, interiornya B, mesinnya di C, pajaknya di bulan 9 2019 kemarin, dan di opennya di 368 juta rupiah, ada di lot 76 di Balai Lelang JBA. Cek aja di lot 76 di jba.co.id. Aduh, ini ada mobil kayak lagi nih, Venturer ya, kita coba cek. Oke guys, ini adalah Toyota Innova Venturer 2019 automatic transmission, 2000 cc ya pastinya. Nah, ini 2000 cc, warnanya putih, odometernya ada di 16 ribuan, eksteriornya B, interior B, mesinnya di B. Nah, di sini pajaknya di bulan 3 2020 kemarin, open bidnya di 305 juta rupiah. Ya, kita cek ciri khas Venturer ya, velgnya hitam, kondisinya masih oke. Nah, ini ringnya ring 17 dibalut dengan ban 215/55 ya dari Bridgestone Turanza. Kondisi headlampnya masih oke banget, hanya saja sedikit di bagian lampu sen mikanya nih sudah berembun ya sedikit. Ada sensor parkir di sebelah sisi kiri dan tengah dan juga sebelah sananya. Oke, ini bagian dari Venturer di belakangnya ya. Stop lampnya masih oke, masih keren banget. Ada ornamen chrome-nya di bagian bawahnya ya, di bagian lipsnya.
Lalu kondisi di bagian sebelah kanan panelnya dari belakang nih masih terlihat cukup oke sih kalau gue bilang. Jadi ini masih layak lah, emang masih grade B. Oke, bagian dalamnya ini sudah lapis kulit semua, warnanya hitam semuanya, sporty banget. Dan di sini door trimnya pun juga hitam, dashboardnya pun juga hitam ya, sporty, dan belum ada kusam di bagian setir ataupun di bagian dashboard. Ini semua masih terbilang cukup baik dan cukup bersih nih menurut gua. Plafonnya pun juga masih oke nih, joknya masih bagus semua. Oke guys, ini adalah Toyota Innova Venturer ya, tahun 2019, automatic transmission, masuknya di 2000 cc dan ini bensin bukan solar. Ini odometer di 16 ribuan, eksterior B interior B, mesinnya di B. Pajaknya di bulan 3 2020 dan opennya di 305 juta rupiah, ada di lot 77 di jba.co.id. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Venturer di 305 juta, langsung aja cek jba.co.id, ada di lot 77 ya. Ini kondisinya masih oke banget. Oke guys, ini ada mobil mewah juga sih menurut gua. Ini adalah Honda Accord CP2 ya, 2400 cc, VTI atau VTEC 2012, automatic transmission. Dan di sini sekitar 2400 cc kurang lebih. Odometernya di 84 ribuan. Eksterior C, interior C, mesinnya juga di C. Nah, pajaknya masih di bulan 10 2020 nanti. Open bidnya di 105 juta rupiah nih. Masih terbilang cukup baik. Eksteriornya C, memang kalau dari catnya sih ini butuh dipoles lagi ya, dan sudah ada yang memudar. Tapi kalau dari headlampnya, ini headlampnya masih terbilang cukup baik sih kalau gue bilang. Hanya saja di bagian bumper ini sudah mengedoff ya bagian depannya. Nah, ini di bagian panel sebelah kanan ini butuh polesan lagi karena catnya juga sudah sedikit memudar. Ini kondisi velgnya. Nah, ini velgnya masih ring 17 OEM, masih bawaan dari Honda dengan balutan ban 225/50 ya. Ini masih kondisinya sekitar 65%-an kurang lebih. Kita coba cek bagian belakangnya. Oke guys, ini adalah bagian dari belakangnya Accord. Masih terbilang cukup normal ya, masih oke banget. Ada 4 titik sensor parkir di belakangnya. Nah, ini bagian belakang dari Accord masih terlihat cukup baik. Top lampnya masih oke nih. Ada 4 titik sensor mundur di bagian belakangnya. Kondisinya masih cukup normal nih kalau gue bilang. Pastinya mobil-mobil mewah ini sudah ada defoggernya ya. Oke, coba kita intip bagian interiornya. Oke guys, ini adalah bagian interior dari Honda Accord. Ada wood panelnya ya di bagian konsol tengahnya, dan juga di bagian joknya nih masih terbilang cukup oke lah, tinggal dibersihkan. Lalu door trimnya masih terbilang cukup baik. Dan untuk dashboardnya masih oke, setirnya pun juga masih terbilang cukup oke sih. Oke guys, ini adalah Honda Accord CP2 2400 cc VTI atau VTEC ya. Ini tahun 2012, automatic transmission, odometernya di 84 ribuan, eksterior C, interior C, mesinnya di C, pajaknya di bulan 10 2020 nanti, open bidnya di 150 juta rupiah, ada di lot 67 di jba.co.id. Oke guys, ada Mercedes-Benz hatchback B series ya, kita coba cek. Oke guys, ini adalah Mercedes-Benz B200 tahun 2013, dan di sini automatic transmission, odometernya di 75 ribuan, eksteriornya C, interior B, mesinnya di B, pajaknya di bulan 4 2021, masih panjang banget, dan di open di 178 juta rupiah. Nah, kalau dari eksterior terbilang C karena warnanya sebenarnya masih shiny tapi sedikit menguning ya. Apa memang karena ini seri B jadi warnanya tidak seputih Honda ya, tapi ini kondisinya sih masih terbilang cukup oke. Kita coba cek lagi. Untuk headlamp sih masih terbilang cukup baik ya, walaupun tidak apik tapi masih oke lah, masih layak. Terus di sini fog lampnya sudah ambience LED ya, seperti DRL sini, jadi oke banget. Nah, kondisi velgnya masih OEM dari Mercy dengan bawaan bannya Continental, kondisinya masih sekitar 65-70% kondisinya. Oke guys, ini adalah kondisi di belakangnya dari Mercedes-Benz B series hatchback ya. Lalu kondisi stop lampnya masih terbilang cukup oke dan masih normal ya, masih oke banget kondisinya, layak lah, masih oke nih menurut gua. Lalu ini adalah bagian sebelah kanannya dari belakang. Wih, ini kelihatan sangar ya, ada garis-garis lekukannya dari bodinya nih, oke banget, dan ini masih terbilang cukup normal nih menurut gua. Kita intip bagian dalamnya. Oke guys, ini adalah interior dari Mercy B series ya. Semuanya kulit warna hitam, sporty banget dan masih oke. Jadi ini masih baik sih kalau gue bilang kondisinya. Lalu ini adalah dashboardnya, layoutnya masih oke, head unitnya keren banget tuh, jadi bawaan dari Mercy-nya. Lalu setirnya pun juga masih terbilang cukup baik, belum ada yang kusam ya. Ini kondisinya masih baik lah kalau gue bilang, termasuk mesinnya ya.
Oke guys, jadi seperti itulah kondisinya Mercedes-Benz B-Series ya. Ini adalah Mercedes-Benz B200 2013 automatic transmission. Di sini warnanya putih, odometernya 75 ribuan. Eksterior C, interior B, mesinnya di B, pajaknya di bulan 4 2021 nanti. Open bid di 178 juta rupiah, ada di lot 94 di jba.co.id. Oke, lot 94 di jba.co.id, harganya 178 juta rupiah. Oke guys, that's it for today. Sekian aja liputan gue dari open house-nya di Balai Lelang JBA. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang cukup dari video gue ini. Oke, buat teman-teman langsung aja cek di jba.co.id untuk mendapatkan informasi valid dari jadwal lelang dan juga unit-unit yang dilelang di Balai Lelang JBA di hari tersebut ya. Jadi jangan lupa cek di deskripsi untuk informasi yang lebih valid lagi. Oke, sekian aja video dari gua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.